Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kita akan kembali mereaksi lanjutan Liga Super Malaysia pekan ke-8. Kali ini pertandingan antara Kelantan The Real Warriors melawan Melaka FC. Seperti apa pertandingannya, kita langsung simak sama-sama aja guys. The best moment start with family first, U-Mobile. Ke Stadium Sultan Muhammad keempat. Ini adalah kebanggaan buat rakyat Kelantan dalam sukan bola sepak. Dan mereka cuba untuk mendapatkan Kelantan yang mana nih? Oh, yang merah ya. Berhadapan dengan pasukan yang masih lagi mencari kemenangan sulung mereka dalam saingan Nasir, kapten dari Melaka di Malaysia, yakni Melaka yang baru saja dinaikkan pangkat pada musim ini. Agak hujan kayaknya. Oke, Melaka mencoba. Oh, masih terlalu tinggi. Kiper Kelantan ini ya, Mat Saleh ya, orang kulit putih ya. Kayaknya agak jarang ya di Liga Malaysia menggunakan goalkeeper orang ini, luar negara. Oh, masih terlalu lemah. Tetapi itu juga pergerakannya menarik. Ya, unik juga ya umpannya ya, bukan ke dalam tapi ke ini. Yang menghantar di bahagian papus, berlaku tandukan di kawasan dalam. Dan Faris berjaya melakukan tandukan tapi tidak kuat ataupun tidak menuju ke arah area scoring yang lebih besar. Oke, serangan balik. Ashraf. Cantik. Oh, Ifedayo ya. Cantik Ifedayo. Cari ruang dia. Masih bisa diatasi oleh kiper dari Melaka. Kiper Melaka memiliki posisi yang cukup bagus. Perkara yang memang Ifedayo akan lakukan, tahanan tapanan menggunakan kaki kiri. Banyak pemain bertahan dari Melaka di situ guys. Rebatan kaki kanan. Kayaknya pemain bertahan, lebih bertahan kayaknya Melaka nih. Nampak bola tersebut kerana dia telah bersedia melihat pergerakan Ifedayo melakukan. Oke, Melaka kali ini dari sebelah kanan ya. Kali kedua ini mereka melakukan serangan dari sebelah kanan. Langsung ke bukan pelanggaran. Bahaya itu, hal sepele kayak gitu bisa menyebabkan gol itu. Kalau tadi Ifedayo dengan Ya, ini bahaya ini. Dia pula melakukan rimatan turn yang terlihat sedikit pesing. Kalau kita lihat guys, rata-rata pemain Malaysia ini memiliki tendangan yang cukup bagus ya dari kotak penaltinya. Diteruskan Kudeyop. Cantik. Mister Gawang. Hampir saja dari Azim Rahim. Ya, one touch crossing daripada. Cantik itu posisinya juga, sambil lari dia. Kalau masuk cantik itu. Melaka juga aku lihat mainnya bagus. Ini serangan balik Ifedayo. Wah, serangan tak terduga ini. Itu umpan cantik sebenarnya. Kolang kabut pertahanan dari Melaka ini. Dia tidak menyangka bola akan datang ke kaki dia guys. Oh my god. Serangan balik yang cukup mengejutkan ya bagi pertahanan Melaka. Pergerakan tanpa bola Ifedayo tadi sebenarnya cukup membuat ketar-ketir juga ya. Saya rasa pemain tadi tuh coba backup ini deh, pergerakan dari Ifedayo. Oh enggak, dia coba menahan bola itu teman kok. Dan untuk Syahir sendiri, dia tidak menyangka ya bolanya akan masuk ke situ ya. Berarti dia sadar di belakang ada Ifedayo itu. Di bagian belakang, kerana tekanan diberikan, bola terlalu liar. Nampak cuba mendapatkan bola tersebut. Menit ke-51 ini udah masuki babak kedua berarti. Ada Ifedayo lagi. Oh, bahaya. Dan ini agak berbahaya karena adanya percubaan. Waduh. Oleh Haziq Aiman, tetapi ada
kesilapan, Untung masih bisa loh ini. Kalau enggak bahaya banget ini pertahanan dari Melaka ini. Terang juga. Ini ada katakan pengalaman. Cantik. Masukannya, tapi ini peluang buat Melaka. Nah, yang masih lagi belum. Hantaran itu cantik itu. Gerakan sudah pun cantik. Betul, terlibatnya 3 pemain di kawasan attacking. Mizaruddin terus membuat antaran terus kerana dia dah dapat melihat Azim berada. Sayang sekali itu cantik banget umpannya itu. Posisi itu sebenarnya bagus dia posisi dia. Danilo. Oh, cantik, gerakan yang cukup mengelirukan. Juan Douglas dari jarak. Dan mengapa tidak? Kerana itu hampir memerangkap. Ini aku maksud guys. Malaysia apa? Sering kali aku lihat di Liga Malaysia ini kayak gini di luar tendangan-tendangan di luar kotak penalti. Untuk membuat pergerakan sedikit pressing kerana ini yang jarang aku lihat di Liga Indonesia ya guys. Serius. Dan dia juga ada ruang matang kaki kiri lencongan. Wan Amirul Afiq. Ini jadi hal biasa di Liga Malaysia. Oke, kita lihat. Cuba mencari Syafiq. Berhasil direbut. Di sebelah kanan Syafiq mengantar. Sendirian ini. Ada Terong, set up point. Masuk. Menamatkannya. Menit ke-88. Gemuruh. Dan akhirnya mereka boleh berpesta kerana 3 mata sah untuk Kelantan The Real Warriors. Kali ketiga. Menit ke-88 ini memang udah bisa dibilang mereka udah menang ya. Jadi menit terakhir lah. Tapi sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin guys ya. Menit 88 ini masih 2-0 tuh. Kita pernah lihat lah dulu ya, MU itu pernah membalikan keadaan di menit-menit genting kayak gini. Tapi nggak ada salahnya juga komentator menyimpulkan permainan sudah dimenangkan oleh Kelantan. Mungkin melihat situasi yang ada, Kelantan menyerang terus. Dan melihat kedudukan Daniel yang berada betul-betul dalam kawasan scoring area kaki kiri. Cantik. Gol kedua. Mungkin ada gerakan terakhir. Juan Douglas tandukannya ke belakang pula. Apakah sepakan penalti diberikan? Ataupun tidak? Oke, ada dorongan mungkin ya. Karena kalau kita lihat memang agak aneh kenapa bukan ke arah dalam jaringan, dia ditolak. Kenapa dia menyundul ke belakang gitu. Padahal bola gawangnya di depan. Jangan lupa. Ya ada sentuhan sebenarnya, betul, ada sentuhan. Bisa jadi itu faktor yang menyebabkan kenapa dia menyundul ke belakang. Ya. Saya tidak merasakan beliau ingin menipu Hela di hadapan kawasan Namela. Kelihatan di situ. Ya, kelihatan di situ. Kalau di kecepatan normal kelihatan banget. Pengadil di kawasan tengah. Oke, yang pasti tolakkan. Kartu merah loh. Kapten. Buat Azwan Arifin. Dua kad kuning. Nampak macam merah terus. Kenapa agak merah guys ya? Damian Damyanov untuk memastikan Nirbolos. Oke. Tapi udah telat. Udah telat guys. Menit ke ini udah lebih malahan 101. Tetapi untuk Melaka sekurangnya tapi dengan satu kartu merah ya ini. Tapi udah telat sih, udah beres sih kayaknya. Teknik yang lebih tenang, teknik yang nampak jaringan berlaku. Kerana pengguna kaki kiri. Ya, langsung berakhir. Kita dengar tadi ada peluit panjang. Tepat. Jaringan pertama. Jaringan 1 untuk Melaka. Dia tidak akan lebih daripada sekadar Saguhati. Ya, benar kan. Selesai udah. Untuk Kelantan The Real Warriors. Ya, sayang sekali untuk Melaka, padahal mereka sudah memiliki keuntungan ya dengan momentum gol ini dan juga ada kartu merah tadi, tapi karena waktu memang sudah berjalan 101 menit, pendapatan tambahan waktu hanya 5 menit. Menarik guys ya, kemenangan Kelantan ini menempatkan mereka ada di posisi 6 ya. Jarang-jarang saya lihat Kelantan ada di posisi ini guys. Tapi kalau kita lihat di rekor mereka bertanding, sebenarnya nggak aneh juga, nggak terkejut juga. Cukup luar biasa lah ya penampilan mereka. Contohnya mereka pernah membantai Kuala Lumpur 3-1. Dan kalahnya pun tipis-tipis saja guys, nggak seperti yang kemarin-kemarin itu yang kita pernah lihat beberapa kali dibantai itu udah nggak ada lagi. Sekarang Kelantan sepertinya
sudah dalam track yang benar ya. Saya rasa sih dengan konsistensi musim sekarang mungkin nanti diperbaiki di musim berikutnya, saya rasa akan ada persaingan. Kelantan akan masuk ke peta persaingan di papan atas. Tinggal memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Gairahnya udah balik lagi nih, gairahnya udah mulai ada lagi. Para supporter Kelantan juga saya rasa mulai kembali percaya dengan tim ini gitu guys. Apalagi di Piala FA mereka hanya kalah 2-1 kan kemarin di leg pertama melawan Sabah. Itu masih ada kemungkinan juga untuk nanti di leg kedua di tanggal 29 mendatang ini nih, 2 hari kemudian. Itu masih ada kemungkinan. Mungkin mereka menang 2-0 atau 1-0 ya, mungkin masih bisa untuk melaju ke semifinal guys. Dan oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.